Detektif Quentin Connors, diperankan oleh Jason Statham, tanpa keadilan di penjara dan partnernya Jason York, diperankan oleh Wesley Snipes, meninggalkan kepolisian setelah penembakan tragis di Pearl Street Bridge. Sebuah bank dirampok oleh sekawanan begal. Mereka sangat profesional. Tidak meninggalkan jejak sama sekali dan hanya mau melakukan negosiasi dengan satu orang polisi, Detektif Quentin Connors. Connors ditugaskan pada operasi tersebut bersama agen FBI, Shane Decker, diperankan oleh Ryan Phillippe. Kedatangan sang detektif ternyata tidak membawa hasil positif karena pada akhirnya para perampok itu berhasil melarikan diri dengan meledakkan bank. Ternyata ledakan itu tidak hanya berakhir menjadi sebuah ledakan. Ledakan itu menandakan awal dari sebuah kasus dengan ujung yang mengejutkan. Perampokan yang dipimpin Lawrence sama sekali tidak mengambil uang melainkan menanamkan suatu virus dalam sistem yang bisa mencuri $1 miliar dari beberapa rekening yang berbeda menggunakan prinsip chaos. Apakah operasi bisa digagalkan pada akhirnya? Quentin yakin kasus perampokan itu ada hubungannya dengan peristiwa penembakan yang membuatnya diskors. Sementara Shane, yang menjadi mitra tugasnya, memiliki teori bahwa di dalam kekacauan yang terjadi pasti ada satu skenario yang menghubungkannya. Shane melihat kasus ini dari ajaran Buddha dan teori chaos yang selama ini dipelajarinya. Permusuhan Quentin dan Shane ternyata tak berumur lama. Seiring penyelidikan yang mereka lakukan, keduanya mulai belajar untuk saling menghargai dan menghormati. Dengan menggabungkan dua kesimpulan yang berbeda tadi, keduanya lalu menarik satu teori bahwa mereka berdua sedang dipermainkan oleh satu tokoh yang membuat skenario dari tindak kejahatan yang sedang diselidiki. Film laga besutan sutradara Tony Giglio ini dirilis Capitol Films. Film ini menceritakan bagaimana dua kejahatan yang seolah terjadi tanpa ada kaitan, ternyata memiliki satu hubungan kuat. Dikemas dalam alur yang berbelok-belok, film ini jadi film laga yang agak sukar untuk dicerna. Walaupun bukan ide segar, namun ending tak terduga film ini lumayan membuat orang terkecoh. Mengambil setting di Kanada, drama kepolisian ini menggunakan banyak lokasi termasuk berawal di sebuah ban dan berakhir di sebuah dermaga sekaligus airport. Digarap sutradara Tony Giglio. Namanya tidak terlalu kondang karena baru menyutradarai 3 film sebelum ini termasuk yang pertama, Sucker Dog, The Movie, 1999. Tony Giglio membesut Chaos yang bertemakan drama kepolisian penuh intrik dan kejutan. Chaos sebetulnya film yang cukup baik kualitasnya tapi tidak akan diingat orang dalam waktu lama. Plotnya berusaha dibuat cerdas terutama paruh ketiga film menjelang akhir yang seharusnya tidak perlu. Twist-twist yang seperti dipaksakan untuk mengangkat performa film secara keseluruhan. Teori, chaos, yang bisa dibilang mendasari cerita tidak terlalu kuat mendukung elemen-elemen drama kepolisian yang sudah seringkali ditampilkan. Sayang sekali terlalu banyak kelemahan seakan kekacauan atau chaos di mana-mana. Melihat casting pemain yang ada, Jason Statham dan Wesley Snipes, film ini menjanjikan sebuah aksi yang apik. Seperti yang Anda lihat di trilogi Transporter, Jason Statham memerankan seorang supir dengan dedikasi tinggi dan kemampuan bela diri luar biasa. Juga Wesley Snipes, ingatan Anda akan beralih pada sebuah aksi vampir blasteran, Blade, yang bisa berjalan di siang hari dan membasmi kawanannya sendiri, sungguh aksi yang asik dinikmati. Jadi, apa yang diharapkan dari dua orang dengan daya bunuh di atas rata-rata ini, ketika bertemu dalam satu situasi, jelas saja, kumpulan aksi yang setidaknya membuat berisik seisi ruangan dengan decak kagum. Namun, ternyata itu hanya harapan kosong dari penonton yang nampaknya sudah tertipu poster komersil film tersebut. Tidak ada aksi yang bisa mendecakkan lidah. Yang ada hanya sedikit kekacauan di awal dan akhir cerita. Plot yang ada juga terlihat dipaksakan. Makna dari chaos sendiri tidak terpaparkan dengan baik selama penceritaan. Teori chaos yang selayaknya menjadi pengikat jalan cerita dalam film ini terlihat seperti sekadar ditempelkan begitu saja, jadi seperti ada sebuah teori tentang kekacauan yang ternyata berujung pada sebuah pola yang teratur.
Lalu di sisi lain ada sebuah pencurian kelas berat abad ini yang membingungkan kepolisian setempat, dan akhirnya dua kejadian ini ditempelkan begitu saja tanpa alasan yang jelas. Satu-satunya hiburan penampilan Justine Wedel yang hot dan sangat menggemaskan. Meski perannya sebagai partner Statham juga tidak terlalu penting, kehadirannya cukup mengobati buruknya kualitas cerita dan eksekusi film ini. Quentin yakin kasus perampokan itu ada hubungannya dengan peristiwa penembakan yang membuatnya diskors. Sementara Shane, yang menjadi mitra tugasnya, memiliki teori bahwa di dalam kekacauan yang terjadi pasti ada satu skenario yang menghubungkannya. Shane melihat kasus ini dari ajaran Buddha dan teori chaos yang selama ini dipelajarinya. Permusuhan Quentin dan Shane ternyata tak berumur lama. Seiring penyelidikan yang mereka lakukan, keduanya mulai belajar untuk saling menghargai dan menghormati. Dengan menggabungkan dua kesimpulan yang berbeda tadi, keduanya lalu menarik satu teori bahwa mereka berdua sedang dipermainkan oleh satu tokoh yang membuat skenario dari tindak kejahatan yang sedang diselidiki. Film laga besutan sutradara Tony Giglio ini dirilis Capitol Films. Film ini menceritakan bagaimana dua kejahatan yang seolah terjadi tanpa ada kaitan, ternyata memiliki satu hubungan kuat. Dikemas dalam alur yang berbelok-belok, film ini jadi film laga yang agak sukar untuk dicerna. Walaupun bukan ide segar, namun ending tak terduga film ini lumayan membuat orang terkecoh.